Mari kita fokus ke materi inti hari ini, yaitu materi keempat, dasar perencanaan bangunan teknis JIAD sistem perpipaan. Fokus JIAD dengan sistem perpipaan. Ini dasar-dasar penting. Mari kita lihat satu-satu. Pertama, perlu diingat bahwa ini adalah konstruksi fisik JIAD yang harus menyatu dengan P3A-nya atau P3AT. Satu paket. Teknis dan non-teknis. Fundamental. Sekali lagi, fundamental. Teknisnya ya, non-teknisnya ya. Tidak pernah bicara satu paket teknisnya oke, tapi non-teknis tidak. Harus klop. Pembangunan harus sejalan dengan kepentingan masyarakat, pendidikan masyarakat, kesiapan masyarakat, pertaniannya seperti apa, jenis lahannya seperti apa, dan apa konstruksinya. Tahapan yang kedua, atau step kedua, atau perencanaan yang kedua itu daerah oncoran atau disebut dengan common area. Itu daerah apa? Daerah yang unit-unit dari irigasi tersebut. Petak-petak dari irigasi tersebut. Kalau kita dikenal di permukaan, yaitu petak-petaknya. Ada berapa petak? Ada berapa sumur yang kita bisa lakukan? Daerah oncoran kita petakan, oh debitnya sekian 20, maka luasnya seperti apa? Yang debit ini kita ambil 10, luasnya seperti apa? Sampai kemudian menjadi daerah irigasi yang lengkap dalam petak-petak jaringan irigasi air tanah. Kemudian kita masuk bangunan fisik nih. Rumah pompa. Ini fundamental. Bangunannya apa aja? Ada rumah pompa, ada pagar, ada listrik, kemudian sistem tenaganya seperti apa, berapa olinya, bagaimana OP tiap sumur, apakah submersible, apakah kombinasi diesel, kita tentukan. Kemudian dari rumah pompa itu ada yang paling penting itu pompanya. Karena itu motornya. Spek pompa menentukan untuk desain-desain yang selanjutnya. Berikutnya lanjut nih. Ke core rumah pompa sudah, berikutnya kita ke jaringan pipa. Jaringan pipa ada berapa blok, berapa petak, berapa daerah oncoran. Satu sumur, berapa oncorannya. Debitnya berapa? Ke blok berapa, elevasinya berapa, dari sumur ke elevasi yang kita tuju. Kemudian apa perlu ditambah bangunan pelepas tekan air? Kalau misalkan kita jangkauannya luas, maka kadang-kadang dibutuhkan kapasitas untuk bangunan untuk pelepas tekanan supaya tidak terjadi pipa tidak boleh terlalu panjang, pipa harus dihitung supaya tidak pecah gitu ya. Kita hitung debitnya berapa, pompanya berapa, butuh berapa pelepas tekan. Kita hitung semua, berapa box kita lengkapi. Itu cara kita menghitung. Setelah itu kita hitung, dalam perhitungan baru kita gambarkan dalam sebuah peta. Tadi dalam sebuah master, oke, di sini sumurnya, boxnya di sini, pelepas tekanannya ada kurang lebih ada 3 atau 4, kita gambarkan. Plot di peta. Peta situasi perpipanya, skalanya harus minimal 1:50.000. Minimal. Kelihatan bangunannya dari mana. Sehingga setiap kawasan itu punya potret sendiri-sendiri. Oh, ini kawasan JIAD ini punya berapa sumur, ada 20 sumur, ada berapa lahan di hektarin, ada pelengkap bangunan seperti apa. Dalam sebuah skala 1:50.000, kita semua bisa lengkap. Situasinya tadi detailkan. Setiap bab, setiap gambar ada denahnya, ini skala 1:50.000, nanti kemudian skemanya 1:2000 atau 1:20 meter. Ini baru denah, skemanya jelas. Ada yang 1:50.000 menggambarkan semuanya, kemudian kita masuk ke jaringannya 1:2000. Kalau diperlukan 1:1000, tergantung konturnya. Nah, detail, jadi tadi setelah skema jaringan 1:2000, baru kita lanjutkan yang pemetaan detail. Bangunannya berapa sih? Ukurannya berapa? Sumurnya apa? Kedalaman pompanya berapa? Skema-skema rumahnya juga apa? Itu adalah ke-12 dasar untuk perencanaan. Sekali lagi saya ulangi, perkawinan teknis, ada berapa petak ke daerah oncoran, bangunannya seperti apa, termasuk pompanya, termasuk keamanannya, untuk OP-nya. Baru kemudian jaringan pipanya, berapa box outletnya, berapa pelepas tekan, kemudian kita lanjutkan dengan penggambaran. Penggambaran arah pipanya kemana, arah alirannya kemana. Diplot dalam sebuah peta jaringan irigasi, skalanya 1:50.000. Baru masuk ke skema 1:2000.
itu skema detail. Selanjutnya gambar-gambar detail rumah pompa, pipa ukurannya tergambarkan dengan yang baik. Itu adalah 12 cara menggambarkan jaringan JIAD dengan perpipaan. Ada 12 gambar, nanti disimak satu-satu, ulangi materi ini berkali-kali sampai 12 itu hafal. Demikian dasar-dasar dari pengembangan JIAD, jaringan irigasi air tanah dengan sistem perpipaan. Demikianlah materi secara visual. Selanjutnya, para peserta wajib membaca modul yang telah ada. Baca dasar isinya, pelajarin satu-satu secara bertahap. Ini adalah modul, dalam modul itu dibaca dengan cara series, tidak bisa loncat. Harus dari tahap 1, tahap 2, tahap 3 sampai materi keempat. Terima kasih, semoga materi secara visual ini membantu peserta untuk lebih tahu dan membaca modul yang telah disediakan. Selamat belajar dengan modul yang disediakan oleh BPSDMS. Selamat belajar.